Yang menilai itu siapa? Baik atau buruk itu yang menilai siapa? Syariat. Akal itu tidak mampu untuk menilai bahwa itu baik atau buruk. Ini berkaitan dengan agama. Suatu perbuatan dalam agama ini baik atau buruk yang menilai adalah syariat. Berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah mengatakan baik dan buruk itu menurut apa? Akal. Yang itu dilakukan oleh semua ahlul bidah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dalam Islam, syariat adalah hukum Allah yang diturunkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Terdapat perdebatan mengenai peran akal dalam memahami syariat, namun Islam menegaskan bahwa syariat harus ditempatkan di atas akal. Akal manusia terbatas dan tidak mampu memahami seluruh realitas, terutama yang gaib. Oleh karena itu, syariat berfungsi sebagai panduan dari Allah yang Maha Tahu. Islam menghargai peran akal untuk memahami alam dan ayat-ayat Allah. Namun akal tidak boleh menentang syariat. Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya akal, namun beliau selalu mengikuti wahyu ketika itu turun. Jika akal ditempatkan di atas syariat, ada risiko manusia membuat aturan yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang dapat menyebabkan penyimpangan agama. Syariat adalah hukum Allah yang sempurna dan akal berfungsi untuk memahaminya, bukan menentangnya. Keduanya saling melengkapi dengan syariat sebagai pedoman tertinggi. Mengadakan satu sunnah yang jelek atau mengadakan dalam Islam perbuatan yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi yanqusu min auzarihim syai'un. Barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang jelek, maksudnya di sini satu cara yang jelek, satu perbuatan yang jelek, dan di sini masuk kepada apa? Bid'ah masuk di sini. Sunnah sayyi'ah maksudnya bid'ah di sini. Cara yang jelek, perbuatan yang jelek, dan juga bid'ah. Maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang mengikutinya sesudahnya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Kalau orang pertama lagi mengadakan sesuatu cara yang jelek, maka dia akan dapat dosanya. Contoh, Nabi SAW bersabda, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha wa dhalika annahu awwalu man sannal qatla." Tidak ada satu jiwa pun terbunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama, yaitu yang membunuh saudaranya, mendapatkan bagian dari darahnya. Arti dosa pembunuhan, karena ialah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Sanna al-qatl. Di sini dia mengadakan apa? Sanna sunnatan sayyi'atan. Dia mengadakan sunnah yang jelek apa? Membunuh saudaranya. Pertama kali dia membunuh saudaranya. Ketika dia membunuh, maka orang-orang yang sudahnya membunuh, dia dapat dosanya karena dia yang mulai, dia yang mencontohkan membunuh saudaranya. Paham di sini? Di sini sanna sunnatan sayyi'atan dia. Nabi juga menyebutkan tentang tidak bolehnya kita mengikuti sunnah yang jelek. Dan Nabi sudah menyebutkan umat Islam akan mengikuti sunnah-sunnah yang jelek dari siapa? Dari Ahlul Kitab. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna, sungguh kalian akan mengikuti cara-cara, artinya sunnah-sunnah, metode, adat dan kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian. Artinya cara beragamanya mereka yang kalian ikuti itu kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai mereka masuk ke lubang bob, kalian akan ikut masuk juga.
Jadi di sini antum perhatikan di sini. Di sini sanna sunnatan sayyi'atan. Cara yang jelek, ya. Jadi pengertian sanna fil islami sunnatan sayyi'atan itu cara yang jelek. Yang dimaksud dalam hadis ini sunnah secara bahasa, arti contoh yang diikuti, itu dilalui, bukan bermakna kalimat. Antum perhatikan, yang dimaksud sunnah dalam hadis ini, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha, artinya contoh yang diikuti, bukan bermakna sunnah secara syar'i sebagaimana terdapat dalam sabda beliau, fa'alikum bisunnati. Jadi hadis ini man sanna fil islami sunnatan hasanatan, tadi sudah saya sebutkan, cara yang baik, artinya bukan membuat sesuatu yang baru dalam agama, bukan. Artinya sudah ada. Kalau di sini man sanna fil sunnatan sayyi'atan, dia mengikuti cara yang jelek gitu. Di sini adalah dalam istilah bahasa sunnah sayyi'ah, perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, cara-cara yang jelek, cara-cara yang buruk yang dilakukan, itu sunnah sayyi'ah. Kemudian antum perhatikan lagi bahwa dalam Islam berkaitan dengan baik atau buruk, itu kekhususan yang menilai itu siapa? Baik atau buruk itu yang menilai siapa? Syariat. Akal itu tidak mampu untuk menilai bahwa itu baik atau buruk. Ini berkaitan dengan agama. Suatu perbuatan dalam agama ini baik atau buruk yang menilai adalah syariat. Berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah mengatakan baik dan buruk itu menurut apa? Akal. Yang itu dilakukan oleh semua ahlul bidah seperti itu. Kalau misalnya tidak punya hak. Ada pembahasan kita di syarah akidah tentang akal. Kalau antum mau lihat supaya lebih jelas lagi, sebab ini ahlul bidah berdalil dengan akal mereka. Apakah itu firqah Mu'tazilah, Asy'ariyah atau yang lainnya, semuanya menganggap bahwa itu baik dengan akalnya. Antum lihat di halaman 65, halaman 65 di syarah akidah, bahwa dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih gitu. Dan akal dalam syariat, perhatikan, akal ini merupakan bagian dari indera yang ada dalam diri manusia, bisa ada dan bisa hilang. Sebab Nabi menyebutkan wa anil majnuni hatta yaqila, dan taklif syariat ini tidak dihilangkan dari orang yang majnun. Dia nggak ada kewajiban apa-apa karena majnun, gila dia, sampai dia berakal. Jadi akal ini Allah yang menciptakannya. Allah menyampaikan kalamnya kepada orang-orang yang berakal. Akal ini pentingkan dalam syariat untuk memahami agama. Sebab nggak mungkin beban atau taklif syariat dilaksanakan oleh orang yang tidak berakal, nggak mungkin. Makanya Nabi bersabda, kemudian di halaman 66, rufi'al qalamu an thalathatin 'anil na'imi hatta yastayqidha wa 'anil sabi hatta yahkalima wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Catatan pahala dan dosa diangkat, dibebaskan dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia mimpi balik, dan orang gila sampai dia kembali berakal. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud. Dan Allah mencela orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Dia berakal tapi nggak digunakan akalnya untuk berpikir. Seperti orang-orang kafir, mereka punya akal, tapi dia nggak gunakan untuk menerima kebenaran. Maka mereka menyesal di hari kiamat. Mereka berkata, wa qalu law kunna nasma wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mendengarkan dan memikirkan, kami berakal, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka. Kemudian antum lihat lagi
tentang masalah akal ini secara ringkas di halaman 70. Secara ringkas pandangan Ahlussunnah tentang penggunaan akal diantaranya sebagai berikut. Syariat didahulukan atas akal. Karena syariat maksum, akal tidak maksum. Akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tidak bersifat detail. Apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak akan bertentangan dengan syariat. Apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Penentuan hukum-hukum yang rinci, yaitu tafsil, yang wajib, haram, seterusnya adalah hak syariat. Akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. Walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk. Mengenal, tapi untuk menentukan tidak bisa. Kemudian yang ketujuh, balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Janji sorga dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Dan seterusnya. Jadi untuk menentukan itu baik atau buruk, itu haknya apa? Syariat. Bukan hak akal. Perhatikan. Bukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.